Rumput yang membungkuk tidak pernah patah, hati yang sederhana tidak pernah gelisah. Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf Tiongkok kuno mencari jawaban tentang bagaimana manusia bisa hidup damai di tengah dunia yang kacau. Dari situlah lahir ajaran Tao, yang diwariskan oleh Laozi dalam Tao Te Ching. Kitab tipis ini bertahan lebih dari 2500 tahun, dibaca dari istana kaisar sampai gubuk rakyat biasa. Karena isinya sederhana, manusia baru bisa menemukan ketenangan kalau hidup selaras dengan alam. Maka itu, mari kita lihat 5 jalan menuju ketenangan menurut Tao, dan bagaimana penerapannya di zaman modern, biar bisa tetap merasakan ketenangan bagaimanapun kondisinya. 1. Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksa. Dalam ajaran Tao, Wu Wei sering disalahpahami sebagai tidak melakukan apa-apa. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Wu Wei adalah seni bertindak tanpa memaksa, tanpa melawan arus alam, dan tanpa menguras energi pada hal-hal yang sia-sia. Laozi percaya, justru dengan tidak terlalu memaksakan kontrol, kita bisa bergerak lebih selaras dengan keadaan dan menemukan jalan yang lebih ringan. Bayangkan sungai yang mengalir. Ia tidak memaksa bebatuan untuk pindah, tapi lambat laun ia membentuk jalannya sendiri. Begitu juga manusia, saat terlalu keras menekan sesuatu, yang muncul justru resistensi dan kelelahan. Tapi ketika kita menyesuaikan diri dengan ritme, keputusan menjadi lebih jernih, langkah terasa lebih ringan, dan hasil datang lebih alami. Di masa sekarang, prinsip Wu Wei bisa jadi obat untuk dunia yang penuh ambisi instan. Buru-buru beli barang mewah padahal levelnya belum ada di sana. Banyak orang stres karena ingin semuanya cepat, ingin hasil sempurna, dan ingin hidup sesuai skenario mereka sendiri. Padahal seringkali, dengan sedikit melonggarkan genggaman, membiarkan hal-hal mengalir, dan bertindak secukupnya, hidup terasa lebih damai dan justru lebih produktif. 2. Kebajikan alami. Dalam filsafat Tao, adalah kekuatan batin atau kebajikan alami yang muncul ketika seseorang selaras dengan Tao. Bukan kebajikan yang dipaksakan demi terlihat baik, melainkan sifat alami yang memancar dari hati yang jernih. Laozi dalam Tao Te Ching menekankan bahwa orang yang memiliki tidak perlu mengumumkan kebaikannya, karena tindakannya sendiri sudah menjadi bukti. Sejarah mencatat, banyak pemimpin yang dihormati rakyatnya bukan karena kekuatan militer atau kekayaan, tetapi karena yang mereka miliki. Seorang pemimpin dengan mampu menenangkan konflik tanpa pedang, memimpin tanpa paksaan, dan membuat rakyat merasa aman hanya dengan keteladanan. Inilah alasan kenapa Tao menyebut sebagai kekuatan yang lebih besar daripada kekuasaan. Di masa sekarang, kita bisa melihat sebagai lawan dari kepalsuan. Orang yang benar-benar kaya tidak akan sombong, dan orang yang benar-benar bahagia tidak akan pamer. Dunia modern penuh pencitraan, orang berlomba tampil baik di media sosial, tapi hatinya kosong. Mengajarkan bahwa ketenangan datang ketika kebaikan kita tidak lagi butuh pengakuan. Saat seseorang jujur pada dirinya sendiri, membantu tanpa pamrih, dan hidup apa adanya, ia tidak hanya memberi manfaat pada orang lain, tapi juga menenangkan batinnya sendiri. 3. Kesederhanaan murni. Fu secara harfiah berarti, balok kayu yang belum terukir. Dalam Tao, ini adalah simbol kesederhanaan, kemurnian, dan potensi yang belum tersentuh oleh ambisi maupun ego. Filosofi ini menekankan bahwa ketenangan hidup datang bukan dari menambah lebih banyak, melainkan dari kembali pada bentuk yang paling sederhana. Secara historis, para filsuf Tao menentang kehidupan yang penuh hiasan palsu. Banyak petani dan masyarakat desa Tiongkok yang hidup dengan sangat terbatas, tetapi justru lebih bahagia daripada bangsawan yang dikelilingi harta. Mereka melihat bahwa semakin banyak orang mengejar kemewahan, semakin besar pula kegelisahan yang lahir. Justru orang yang bisa menjaga dirinya tetap sederhana, seolah seperti kayu yang belum dipahat, lebih kuat menghadapi kehidupan. Di masa sekarang, Fu bisa diterjemahkan sebagai gaya hidup minimalis, melepaskan obsesi berlebihan terhadap barang, status, atau pengakuan. Dalam dunia yang sibuk memoles citra, orang yang hidup dengan Fu akan merasa lebih bebas. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi ruang luas di hati dan pikiran yang tidak penuh oleh hal-hal tak penting. Dari situlah lahir ketenangan sejati. Kesederhanaan bukan berarti menolak teknologi atau kenyamanan,
melainkan memilih dengan sadar mana yang benar-benar membuat hidup bernilai. Ketika kita belajar puas dengan cukup, waktu, pikiran, dan energi tidak lagi habis untuk mengejar hal-hal yang tak pernah selesai. 4. Fugui, kekayaan yang sebenarnya. Dalam ajaran Tao, fugui bukan berarti rumah megah atau harta berlimpah. Kata ini sering disalahpahami sebagai kekayaan duniawi. Padahal makna terdalamnya adalah kekayaan batin, rasa syukur, ketentraman, dan keutuhan hidup. Pada masa dinasti Han, banyak filsuf Tao mengingatkan bahwa harta bisa lenyap, jabatan bisa hilang, tapi orang yang kaya secara batin tidak pernah benar-benar miskin. Itulah kekayaan sejati yang tidak bisa dicuri siapapun. Fugui mengajarkan bahwa orang yang benar-benar kaya adalah yang tidak diperbudak oleh harta. Banyak kisah Tao menunjukkan bahwa orang yang mengejar emas dan perhiasan justru hidup penuh ketakutan akan kehilangan. Sebaliknya, mereka yang menjaga kesahajaan, relasi yang tulus, dan hati yang lapang, hidupnya justru lebih damai. Jadi, kekayaan bukan apa yang ada di lemari besi, tapi apa yang tersimpan di dalam hati. Di masa sekarang, ajaran ini semakin relevan. Lihat saja berapa banyak orang modern yang punya gaji besar tapi hatinya gelisah, tidur tidak nyenyak, bahkan rela mengorbankan kesehatan demi uang. Sebaliknya, ada orang sederhana yang hidup cukup, tetapi bisa tertawa tulus setiap hari. Fugui mengingatkan bahwa ketenangan tidak datang dari saldo rekening, melainkan dari rasa penuh di dalam diri. Ketika hati tidak lagi merasa kekurangan, hidup menjadi kaya secara alami. 5. Ziran, kembali ke kealamian. Ziran dalam Tao bisa diterjemahkan sebagai sejati apa adanya atau mengalir alami. Filsuf Zhuangzi menekankan bahwa ketenangan muncul saat manusia berhenti berpura-pura dan kembali ke hakikat alaminya. Seperti pohon yang tumbuh tanpa membandingkan dirinya dengan pohon lain, atau bunga yang mekar tanpa memikirkan siapa yang menilai. Ziran adalah kebebasan untuk hidup sesuai ritme bawaan tanpa harus mengikuti standar palsu. Dalam sejarah Tiongkok kuno, banyak pertapa Tao menyingkir dari hiruk-pikuk kota bukan karena membenci dunia, tapi karena ingin menjaga kemurnian dirinya dari ambisi dan kepura-puraan sosial. Bagi mereka, damai bukan berarti menjauh dari kehidupan, melainkan hadir dengan keaslian penuh. Di masa kini, ziran terasa semakin relevan. Media sosial membuat banyak orang terjebak membandingkan hidupnya dengan standar yang dibangun filter, tren, dan pencitraan. Akibatnya, muncul rasa cemas dan tidak pernah cukup. Padahal, ketenangan justru lahir ketika kita berhenti memaksa diri menjadi seperti orang lain. Saat berani hidup dengan cara kita sendiri, seberapa sederhana pun, disitulah damai menemukan rumahnya. Ketenangan ala Tao bukanlah tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang menemukan cara untuk berdamai dan bergerak di dalamnya dengan mudah, efisien, dan rendah hati. Itu adalah perjalanan kembali kepada diri sendiri dan ke alam, melepaskan apa yang tidak penting, dan mempercayai aliran alam semesta. Ingat ini, orang yang mengetahui cukup tidak akan pernah kekurangan.